Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat beribadah di minggu pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita angkat pujian, besarlah Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Maka terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai hari Minggu ini kami bisa beribadah kepadamu. Memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau datang kepada jemaat kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Kepada jemaat kami yang terluka hatinya, Engkau sembuhkan, Engkau segarkan jiwanya Tuhan. Yang lemah, yang letih, lesu, berbeban berat, Engkau angkat bebannya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat sendiri bagaimana kami sekarang ini hidup dengan bersama dengan pandemi, dengan COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami satu persatu, supaya kami tidak terkena COVID, supaya kami masih bisa terus untuk memuji Engkau, menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Engkau sertai pemusik, WL, singer yang mengambil gambar ini Tuhan, supaya kami bisa melayani-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mohon penyertaan-Mu terhadap kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu yang hebat, yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk duduk kembali. Kita akan menyanyi lagu Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila ada pencobaan, dikuatkan imanku. Bila aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita menyanyi lagi, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku.
Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti serang, sebab tanganmu Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita menyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi
bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Fandi, Pendeta Fandi Stephen. Untuk Bapak Pendeta Fandi Stephen kami persilahkan. Shalom, Jemaat Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading yang Tuhan kasihi dimanapun juga Anda semua berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah secara online. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita semua untuk dapat berbakti pada hari ini. Saya, Pendeta Fandi Stephen, mengucapkan terima kasih buat kesempatan bisa diberikan kepercayaan melayani Anda semua pada hari ini. Mari kita akan satukan hati kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami bisa kembali datang dan berbakti dimanapun juga kami semua berada. Kami berdoa, Roh Kudus akan melawat kami, Roh Kudus akan meneguhkan setiap hati kami lewat kebenaran firman Allah yang akan kami baca dan kami dengar, apa yang akan kami pelajari dan kami terima daripada kebenaran firman-Mu akan menuntun setiap langkah kaki kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar hidup kami sebagai anak-anak Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan urapi kami semua, supaya kami yang menerima firman Allah sungguh-sungguh menerima berkat daripada Tuhan. Urapilah, kuduskanlah, berkatilah kami semua. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama kembali kepada firman Tuhan, dan tema yang diberikan oleh gereja untuk disampaikan pada hari ini adalah menjadi gereja yang bersahabat. Menjadi gereja yang menjadi sahabat. Tentu kalau bicara gereja bukanlah bangunan ya, bukanlah institusi, bukanlah juga organisasi, tapi yang dimaksud dengan gereja adalah saudara dan saya, kita semua sebagai umat Tuhan. Kita adalah gereja di tengah-tengah dunia ini, dan mari kita menjadi gereja yang bersahabat, baik untuk kalangan kita sendiri sesama orang percaya, maupun juga untuk kalangan di luar sana, di luar daripada 4 tembok gereja kita pun tetap memiliki sebuah semangat untuk bersahabat demi untuk menjangkau mereka dan juga tentu menjadi berkat buat mereka semua. Kita akan melihat sebuah ayat pembuka dalam Amsal ya. Kita buka dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 ya. Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita akan melihat, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat selalu mengasihi kapanpun dan dimanapun, di sepanjang waktu, di sepanjang masa, dan juga menjadi bagaikan seorang saudara di dalam kesukaran malah ya, bukan di dalam kesenangan. Nah, gereja Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, sebenarnya kita semua Bapak Ibu memiliki satu panggilan khusus.
kita memang kena pandemik ya. Semua orang kena pandemik ya, termasuk gereja Tuhan juga mengalami pandemik tentu saja. Gak ada satupun orang yang bisa terlepas daripada pandemik, termasuk gereja Tuhan dan juga kita anak-anak Tuhan, kita juga kena pandemik. Tapi situasi pandemik ini tidak serta-merta otomatis menutup kesempatan, menutup pintu bagi kita untuk tetap diberkati Tuhan dan tentu saja menjadi berkat buat dunia ini. Malahan ya sebaliknya. Di tengah situasi seperti ini, gereja Tuhan justru harus semakin bersahabat dan membuka pintu. Bukan justru menghilang, mengamankan dirinya masing-masing dan mencari keselamatannya masing-masing. Justru di tengah pandemik ini ada begitu banyak orang yang mengalami kesukaran dan penderitaan. Disitulah gereja Tuhan harus jadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan juga menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Amin. Gereja hari ini memiliki sebuah panggilan untuk kembali kepada hakikatnya. Kita adalah tubuh Kristus, kaki tangan Kristus. Di tengah pandemik, kita percaya Allah ingin memberkati sebetulnya. Allah ingin menyelamatkan. Allah ingin menolong banyak sekali jiwa. Tapi kan Allah butuh kaki tangan. Siapakah kaki tangan Allah? Tubuh Kristus, saudara dan saya. Katakan sama-sama, saya adalah kaki tangan Allah. 2, 3, saya adalah kaki tangan Allah. Allah adalah kepala yang berpikir, yang merencana. Kita adalah kaki tangan yang mengeksekusi dan melaksanakan. Jadi jangan melipat tangan, berpangku tangan, dan gak ngapa-ngapain. Di tengah-tengah pandemik, gereja punya sebuah panggilan untuk menjadi seorang sahabat yang senantiasa menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini bicara mengenai kualitas. Katakan sama-sama 2, 3, kualitas. Kualitas keimanan saudara dan saya, kualitas keimanan gereja Tuhan di tengah pandemik ini benar-benar diuji. Apakah kita seiring dengan ditutupnya pintu gereja dan dibatasinya ibadah onsite, kita juga menghilang dari peredaran? Atau justru anak-anak Tuhan tetap malah semakin aktif dalam mengabarkan kasih Kristus, bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan yang nyata. Ini bicara mengenai kualitas. Kualitas adalah sebuah tingkat, kadar atau mutu tentang baik atau buruknya sesuatu atau seseorang. Seberapa tinggi tingkat keimanan kita, seberapa besar kadar kerohanian kita, seberapa bagus mutu daripada kekristenan yang kita anut. Justru di masa pandemik inilah ujiannya. Disinilah justru kita harus bisa membuktikan kita bukan anak-anak Tuhan yang cuma jago kandang. Kandang kita ditutup by the way ya, gara pandemik dan PPKM. Tapi kita keluar kandang kita dan disitulah kita akan menyampaikan kabar baik. Bukan dengan perkataan atau slogan agama, tapi dengan perbuatan dan tindakan kasih. Maka masa pandemik adalah masa pengujian dan peningkatan atau penampian kualitas kehidupan umat Tuhan. Sejauh mana sih pengalaman kita dengan Tuhan? Itu akan diuji. Sejauh mana kita mau mengalami persahabatan dan jadi saudara bagi dunia ini. Terutama bagi orang percaya, Yerusalem dulu ya. Kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Kami di gereja yang kita sedang layani hari ini, Bapak Ibu sekalian, kesaksian saja ya. Kita nggak pernah berbuat baik seintens beberapa bulan terakhir ini. Atau dalam masa pandemik lebih kurang ya. Gereja kita baru masuk ke tahun yang ke-7 ya. Tahun ini, kita baru anniversary yang ke-7 bulan ini. Tapi di masa pandemik justru kita shifting. Kita terjun untuk melayani. Bukan cuma secara agama, tapi secara medis. Kita memproduksi APD misalnya. Kita membuat masker kain. Kebetulan ada jemaat juga punya pabrik konveksi ya. Sukabumi juga ya, sama. Jadi saya melihat memang
Masa pandemik ini adalah sebuah masa pengujian. Gereja Tuhan tuh mau kemana? Dan saya bersyukur kita dengan teman-teman terpanggil untuk berpartisipasi walaupun mungkin gak besar dan gak banyak dan waktunya juga mungkin terbatas. Tapi kita sempat memproduksi APD sampai puluhan ribu barangkali ya. Lalu kita ada donatur dan mereka ganti ongkos untuk bikin APD lalu kita sebarkan ke institusi-institusi kesehatan, ke orang-orang yang terlibat dalam menangani pandemik dan sebagainya. Ini tahun lalu yang kita lakukan. Dan tahun ini, sebulan 2 bulan terakhir ini kita konsisten setiap hari kasih makan. Karena kita terbatas dan kita nggak tahu mesti ngapain dan Tuhan buka jalan di situ. Akhirnya kita setiap hari Senin sampai Jumat ada ratusan bungkus makanan yang kita bagiin. Dari awal tempatnya di depan gereja, hari ini muter-muter kemana-mana, kita bagi ke gelandangan, kita bagi ke orang di jalanan, kita bagi ke ojol, dan sebagainya. Saya berpikir begini, sampai kapan ya? Ya sampai donasi habis dah. Sampai nggak ada yang nyumbang nasi dan nggak ada nyumbang uang, kita stop. Itu seminggu 2 minggu awal tuh waktu kita melakukan hal itu. Tapi sekarang sudah sebulan lebih ya, selalu ada donasi yang masuk dan lebih banyak donasi yang masuk daripada yang dikeluarkan dalam bentuk nasi kotak, nasi bungkus dan sebagainya. Dan kita akhirnya membungkus juga bahan-bahan pokok sehari-hari ya, kita kantong plastikin, kita bagi-bagi. Akhirnya kita tanda kutip buang duit aja. Tapi sebenarnya bukan buang duit, kita membangun satu hubungan, ingin jadi sahabat, ingin jadi saudara bagi orang di sekitar tempat kita atau di sekitar gereja kita, di lingkungan kita, di sekitarnya. Supaya mereka bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat kita sebagai orang percaya gereja Tuhan, kaki tangan Tuhan di muka dunia ini. Dan kita nggak merasa rugi. Kita keluar uang banyak untuk itu seolah dibuang-buang gitu aja. Kita nggak merasa rugi karena ini uang Tuhan dari orang kasih ke kita salurkan buat orang lain. Maka saya punya sebuah kalimat begini Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham ya. Ini pendapat saya. Lebih mudah gereja cari uang untuk sebuah alasan yang salah daripada buang uang untuk sebuah alasan yang benar. Gereja cari uang untuk misalnya ya, bangun gedung, perbaiki karpet, lalu perbaharui sound system, ratusan juta bahkan miliaran. Kayaknya gampang aja tuh. Masuk. Tapi untuk keluar misi, bantu orang susah, bantu orang miskin, itu sedikit banget yang keluar. Jadi saya pikir begini, cari uang itu gampang. Untuk sebuah alasan yang kalau saya boleh bilang, ya kurang tepat atau salah, daripada kita buang uang untuk sebuah alasan yang lebih baik untuk sesama kita. Dan kami di gereja belajar untuk dapat berapa habiskan. Kita nggak mau ngumpulin donasi orang untuk sebuah kepentingan yang lain ya. Kadang ada juga loh, donasi untuk apa dipakainya buat apa. Ada yang begitu, ada juga. Itu salah banget. Kalau orang kasih sama kita untuk beli makanan buat orang miskin, jangan kita kumpulin. Sebagian kasih orang miskin, sebagian kita beliin TV baru buat pastori misalnya. Wah, itu salah banget. Jadi diperuntukannya untuk apa, dapatnya dari siapa, dikeluarkan sesuai dengan tujuannya. Ini bicara integritas, ini bicara kualitas. Gak ada yang tahu, donatur juga nggak tahu. Tapi kan kita tahu dan Tuhan juga tahu. Dan sesama pelayan yang ngerjain juga tahu. Jadi kita belajar untuk punya sebuah integritas ya. Mari jadi seorang sahabat hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu di rumah Anda punya kelebihan makanan, kelebihan berkat, saya percaya dalam kelebihan berkat yang Tuhan kasih ada rezeki orang dalam hidup kita. Jangan pelit-pelit jadi anak Tuhan. Amin, bilang sama-sama. Jangan pelit. 2, 3. Jangan pelit ya. Dilarang pelit sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau jadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan jadi saudara dalam kesukaran, gak boleh pelit. Kalau Tuhan berkati kita, cukupkan dengan apa yang ada. Lalu kelebihannya jadikan berkat buat orang lain. Ini namanya kualitas hidup ya. Ini bagian pertama. Gereja yang bersahabat adalah gereja yang memiliki kualitas Kristus dalam kehidupannya. Yang kedua,
Gereja yang menjadi sahabat adalah gereja yang mengerti arti kata cukup. Gereja yang mengerti arti kata cukup. Bapak Ibu tahukah bahwa letak karunia menikmati ada di mana? Letak karunia menikmati ada di mana? Banyak orang punya tapi nggak bisa menikmati loh. Banyak orang punya limpah tapi nggak bisa menikmati kelimpahannya. Anda tahu kenapa? Sebab karunia menikmati ada di dalam rasa cukup. Karunia menikmati itu nempel, inherent, bersatu bersama dengan rasa cukup. Artinya orang yang gak pernah merasa cukup, gak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga berkat Tuhan bagi dia. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 dan 6 ayat 2 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kemudian ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi sayangnya ya, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang diberi banyak tapi nggak punya karunia menikmati. Ada orang diberi tapi punya karunia menikmati. Di mana letak karunia menikmati? Karunia menikmati ada dalam bingkai rasa cukup. Kalau kita mau jadi gereja yang berkualitas, hargai setiap kecukupan yang Tuhan kasih buat kita. Karena sebenarnya ya, kelebihan itu mubazir. Kelebihan itu sia-sia sebetulnya. Salomo, kelebihan dalam banyak hal. Kelebihan dalam hikmat, kelebihan dalam uang, kelebihan dalam istri atau gundik. Tapi dia menulis sebuah kitab yang temanya kesia-siaan. Bayangkan, kita ingin jadi kayak Salomo, kita pikir kalau hidup kita kayak Salomo, hidup kita akan lebih berbahagia. Tapi Salomo yang udah sampai pada titik tersebut, dia berkata, vanity over vanity. Hidup ini kesia-siaan, sungguh kesia-siaan. Kenapa demikian? Sebab kelebihan itu adalah sebuah kemubaziran. Kita nggak bisa nikmati kelebihan kita. Kita hanya bisa nikmati kecukupan kita. Karena karunia menikmati ada dalam rasa cukup. Anda punya uang 1 miliar. Anda masuk rumah makan Padang. Anda beli makanan 1 porsi 50.000. Anda makan kenyang. Betul kan? Anda bisa beli 10 porsi? Bisa. Anda punya uang 1 miliar kok. Anda bisa beli 10 porsi cuma 500.000. Anda beli semua. 10 porsi. Makan 1 porsi, nikmat banget. Makan porsi kedua, masih cukup nikmat. Makan porsi ketiga, sudah kenyang. Makan porsi keempat, kekenyangan. Makan porsi kelima, nggak bisa masuk. Porsi 6 dan 7 dan 8, 9 sampai 10, Anda muntah. Padahal isinya sama, rasanya sama, menunya sama, rumah makan Padang. Tapi kenapa? Piring pertama kok lebih enak daripada piring ke-10? Karena di piring pertama ada karunia menikmati. Anda lapar, Anda makan, Anda cukup sesuai dengan kapasitas perut kita. Tapi yang ke-10 sudah kelebihan dan itu mubazir. Maka kalau Anda bisa beli 10 porsi, makanlah 1-2 porsi. Porsi yang ketiga sampai ke-10, 8 porsi. Bungkus, bawa pulang, kasih orang yang kesukaran, yang kelaparan, yang membutuhkan. Anda diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ini namanya karunia menikmati di dalam rasa cukup. Nah, gereja harus belajar juga rasa cukup ini. Gereja secara organisasi kadang-kadang juga nggak bisa merasa cukup. Ini kurang, itu kurang, beli lagi. Ya saya nggak katakan salah, tapi kalau masih ada ya cukupkan dengan apa yang ada. Karena tempat teman kita yang lain pun banyak yang masih membutuhkan. Dan mereka mengingini apa yang ada, yang sudah ada bersama dengan kita. Di samping itu terlalu banyak di masa pandemik orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan berkati hidup kita, mendingan kita langsung aja grassroots ya, ke akar rumput yang membutuhkan. Kalau mereka butuh makanan, kasih makanan. Anak-anak butuh susu, kasih susu. Mereka butuh vitamin, kasih vitamin. Butuh masker, kasih masker. Jadilah berkat buat lingkungan di mana kita berada. Dan belajarlah kita untuk
memiliki sebuah rasa cukup. Sebab orang hanya bisa memberi. Orang bisa hanya bermurah hati kalau dia punya karunia menikmati dan kalau dia bisa belajar berkata cukup. Jadi ini setali 3 uang. Karunia memberi itu lekat dengan karunia menikmati, itu juga lekat dengan karunia kecukupan. Orang yang merasa cukup, dia bisa menikmati. Orang yang bisa menikmati, dia bisa memberi. Kenapa orang bisa pelit? Walaupun kaya. Bukan berarti makin kaya makin murah hati ya, belum tentu. Pertanyaannya kenapa ada orang kaya tapi pelit? Jawabannya karena dia tidak merasa cukup dengan kekayaannya dan dia yang pasti tidak merasa menikmati kekayaannya. Maka dia merasa kurang terus padahal dia punya lebih daripada yang lain. Tapi karena dia merasa kurang, maka dia nggak bisa memberi. Tapi orang yang merasa cukup, kelebihannya dia tahu, dia nggak bisa nikmati juga, maka biarkan orang menikmati. Kalau ada yang bisa menikmati, mereka menikmatinya, dia pun ikut menikmati bersama dengan mereka. Jadilah sahabat yang baik. Jadilah saudara dalam kesukaran. Nyatakanlah kebaikan itu bukan dengan teori, tapi dengan praktek. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, selalu ada hukum tabur dan tuai di dalam dunia ini ya. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini Alkitab yang berkata ya, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti, dijamin oleh firman Tuhan ini. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim. Kita lihat di sekitar kita ada banyak musim ya. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim dingin dan sebagainya. Tapi ingat, ada satu hukum juga bersama dengan tiada berhentinya 2 musim atau 4 musim di bumi ini, yaitu hukum menabur dan menuai. Selama kita masih ada di muka bumi ini, selama peradaban manusia masih bertahan di muka bumi ini, hukum tabur dan tuai akan tetap ada. Ini bukan like or dislike, setuju atau enggak setuju. Ini kata firman Tuhan, hukum tabur dan tuai. Anda mungkin boleh enggak setuju dengan adanya hukum gravitasi, tapi kenyataannya kalau Anda lemparkan apel ke udara, pasti dia akan jatuh kembali ke tanah. Setuju atau enggak setuju, hukum gravitasi ada di muka bumi ini. Bersama dengan musim panas dan musim hujan yang datang silih berganti, hukum gravitasi tetap ada. Demikian pula dengan hukum tabur dan tuai. Selama Anda makan buah, ambil biji dan tanam, kemudian biji itu tumbuh jadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang lebat, maka hukum tabur tuai akan selalu ada. Kalau anak Tuhan mengerti akan hukum ini, kita nggak akan pelit-pelit untuk menabur. Kita bisa memakan buah dagingnya yang Tuhan kasih buat kita. Tapi hanya orang yang bijaksana mengerti. Dia nggak akan makan bijinya juga. Sebab biji bukan untuk dimakan, biji untuk ditabur. Maka dia akan menabur biji supaya dia bisa memiliki tuaian yang baru satu saat nanti. Kita buka sebuah ayat dalam Amsal 19 ayat 17. Ya, Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ini bicara hukum tabur dan tuai. Kalau kita mengasihani orang yang lemah, atau menurut versi Amsal 17 ayat 17, orang yang dalam kesukaran, kita menjadi sahabat atau saudara bagi mereka, dan kita berbuat baik kepada mereka, sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan, dan Tuhan berjanji akan membalas perbuatannya itu. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Sebaliknya, siapa membuka telinganya
bagi jeritan orang lemah, akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saya percaya hukum tabur tua itu begini Bapak Ibu. Kalau ada orang susah datang sama kita, yang dia butuh ada pada kita, artinya Tuhan mau kita tolong dia. Karena ada begitu banyak orang susah dalam kehidupan ini, tapi kenapa dia yang Tuhan izinkan melintas di hidup kita? Kenapa bukan si Anu atau si Anu? Melintas kepada si Anu atau si Anu. Tapi kenapa dia melintas kepada kita? Pasti ada grand designernya, pasti ada yang bikin ini semua terjadi, yang mentakdirkan ini semua terjadi. Maka saya percaya kalau itu terjadi, Tuhan punya agenda dalam hidup kita. Yang dia butuhkan ada pada kita, yang dia butuhkan ada pada kelebihan kita, artinya memiliki rasa cukup, kelebihannya biar nggak mubazir, berkati dia. Maka satu saat, karena kita sudah memiutangi Tuhan, waktu kita punya kebutuhan dan kita berseru kepada Tuhan, kita pun akan melintas dalam hidup seseorang satu saat nanti. Dan orang itu akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Kita akan Tuhan bawa melintas dalam hidup seseorang, yang mana orang itu akan Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Sebagaimana kita memberkati orang lain, Tuhan pakai orang lain yang berbeda memberkati hidup kita. Ini namanya hukum tabur dan tuai. Kita berkati dia, belum tentu Tuhan balas lewat dia sama kita, belum tentu. Kalau kita tolong dia, kita harapkan dia balas sama kita, ini namanya membantu dengan sebuah pamrih. Artinya ada udang di balik batu. Tapi kalau kita bantu, sudahlah bantu. Dia nggak bisa balas, it's good. Someday, satu saat nanti, Tuhan pakai orang lain melintas di hidup kita. Atau kita melintas di hidup dia. Dan Tuhan akan pakai dia menolong kita. Itu bukan kata saya. Tapi firman Tuhan berjanji demikian. Hukum tabur dan tuai akan tetap ada dalam setiap kehidupan kita selama musim tetap berganti dan berlalu. Maka hukum tabur dan tuai akan juga tetap ada. Yang percaya katakan amin. Bilang sama-sama, saya akan menabur. 2, 3, saya akan menabur. Sama orang susah, sama orang sakit, sama orang miskin, sama orang yang membutuhkan. Amin. Selama saya punya, dan saya ada, dan saya lebih, maka kelebihan itu jadi berkat buat orang lain. Ini adalah cara yang konkret untuk jadi seorang sahabat yang punya kasih dan saudara dalam kesukaran, ya. Ayat yang terakhir kita buka dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Sebagai ayat penutup, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu, artinya jangan patah semangat, jangan berhenti di tengah jalan, jangan separuh-separuh, ya. Kita harus bertekun, kita harus continue, kita harus terus melakukan perbuatan baik. Kalau hari ini udah berbuat baik dan belum ada pertolongan dari Tuhan, it's okay. Artinya bukan berarti Tuhan gak akan tolong. Tapi Alkitab katakan, waktunya belum tiba. Belum sampai pada waktunya. Ibarat kita menabur benih atau biji pohon, kalau belum ada buahnya, bukan berarti pohonnya mati kan. Selama dia tumbuh, lalu makin besar, daunnya makin lebat, pohonnya makin tinggi, walaupun belum ada buahnya, bukan berarti dia nggak akan berbuah. Belum waktunya. Kalau hari ini kita yang menanti jawaban doa, kita menanti penggenapan janji Tuhan di hidup kita, sementara kita terus berbuat baik dengan tekun dan setia, seolah-olah Tuhan belum jawab doa kita, sabar. Semua ada waktunya. Alkitab katakan jangan jemu, jangan ditebang itu pohon, jangan dipangkas ranting dan carangan, jangan dibakar dengan api, biarkan dia tumbuh. Terus rawat dengan baik, jangan jemu, karena satu saat nanti Alkitab katakan, kalau waktunya sudah tiba, kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Jangan lemah, jangan jemu, tetaplah tekun, tetaplah jadi berkat sebagai panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan di masa pandemi. Jadilah sahabat
bagi orang-orang di sekitar kita, membagikan kasih Kristus, bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan nyata, dan jadilah seorang saudara bagi orang yang dalam kesukaran, dalam kesedihan, dalam kesakitan, intinya bagi orang yang membutuhkan. Dengan cara demikian, maka Sang Kepala pasti akan memberkati tubuh. Yesus Kristus sendiri pasti akan memberkati gereja, Tuhan kita yang sudah berjanji demikian di firman Allah ini pasti akan memberkati saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berbuat baik, jadilah berkat sebab kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat, sederhana, namun kami percaya ini mengarahkan kami, membimbing, menuntun kami, menerangi setiap langkah kaki kami untuk kami bisa menjalani hidup di tengah pandemik sebagai gereja yang organik, gereja yang hidup dalam panggilan, gereja yang menjadi sahabat, yang memiliki kasih setiap waktu, gereja yang menjadi saudara bagi sesama yang dalam kesukaran. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan perintah-Mu ini, diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya masa pandemik tidak akan menghalangi berkat Tuhan untuk datang dalam kehidupan kami, maka pandemik juga tidak akan menghalangi kami untuk jadi saluran berkat bagi lingkungan dan sesama kami. Berkati kami semua sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan, karuniakan rasa cukup untuk bisa menikmati berkat Tuhan, dan juga mengelola kelimpahan dengan suatu kualitas untuk menjadi berkat buat sesama kami. Mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan sama-sama, amin. 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 Shalom. Terima kasih Bapak Pandi Stephen atas khotbah, atas pengajaran yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pekerjaan dan keluarga. Terima kasih. Baik, kita akan menyanyi yang berikutnya, yaitu Tak Ku Tahu Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya tenggelam. Oh tiada ku akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ternyata tak ku pahami dalam teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita
dan hari esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang begitu indah dengan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, silakan untuk berdiri. Kita akan mengagungkan pujian doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur bahwa kami percaya Tuhan sudah memberkati lewat ibadah serta penaburan firman Tuhan. Kami diajar untuk menjadi gereja Tuhan yang bersahabat, yang boleh melahirkan satu gereja yang ramah satu sama lain, gereja yang rukun, supaya di tengah-tengah kami boleh menjadi gereja yang bersahabat, ramah, dan rukun. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan sehingga boleh menarik banyak jiwa kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di Kelapa Gading di tengah-tengah masa pandemi yang akan terus bertransisi menjadi endemi. Mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, dalam pengharapan, dalam iman, dalam kasih, tetap boleh terjalin hubungan yang indah satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang sangat panjang ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tetap membuktikan Engkau menyertai bangsa Indonesia, sehingga Indonesia boleh tetap bisa bertahan, bahkan boleh mengalami satu langkah-langkah yang lebih maju di masa depan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama dengan para menteri, jajaran, dan juga dengan seluruh para lembaga tinggi negara, baik itu legislatif, yudikatif, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara, dan juga pimpinan-pimpinan daerah dari gubernur, dan juga bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya. Biarlah kiranya Pak Jokowi diberikan kekuatan sehat dan selalu bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik, yang lebih maju, dan juga lebih diberkati. Terima kasih, berkati kami semua gereja-gereja yang ada di Indonesia dari berbagai denominasi apapun. Biarlah gereja Tuhan tetap boleh berdiri dan juga menyatakan kesaksian bagi Indonesia, sehingga keberadaan gereja bukanlah gereja yang menjadi batu sandungan, tapi gereja yang boleh memberkati bangsa dan negeri ini. Berkati para pemimpin gereja dan termasuk gereja Musdang Kristus di setiap gereja lokal yang ada. Biarlah tetap dalam visi misi kami, dalam sebuah semangat untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk sinode, Tuhan berkati dalam persiapannya kami bersedang raya. Biarlah kiranya semua rekan-rekan mempersiapannya dengan baik. Terima kasih, hari ini pun kami semua jemaat datang dengan penuh syukur, menyatakannya dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan.
Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.